Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menghubungkan ESP32 dengan Nexian. Di ESP32 kita akan hubungkan input-output digital dan juga input-output analog. Sedangkan di Nexian kita akan menampilkan gambar, menampilkan tombol 2 state ya, 2 kondisi, kemudian angka, kemudian meteran ya, gauge, kemudian indikator progress bar ya, indikator progress bar, kemudian ada slider, ada waveform untuk grafik dan juga teks ya. Kita tampilkan data yang ada di ESP32, kita tampilkan di Nexian, dan juga kita dapat mengontrol output digital maupun analog di ESP32 dari Nexian ya. Itu akan kita lakukan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membuka blog ini ya, bermainwalkwi.blogspot.com. Saya sudah menuliskan panduannya, teman-teman bisa buka ini. Silahkan mengklik topik ESP32 dan Nexian ya, seperti ini. Ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah komunikasi serial antara ESP32 dengan Nexian. Kemudian untuk video selanjutnya akan saya bahas komunikasi Modbus antara Nexian dengan ESP32 ya. Kita mulai dari yang pertama, komunikasi serial ESP32 dengan Nexian. Di sini untuk ESP32 kita menggunakan Walkwi untuk memudahkan, karena untuk komponen-komponennya cukup banyak ya, maka kita manfaatkan Walkwi yang memberikan fitur gratis simulasi yang bagus sehingga kita bisa menggunakan banyak komponen. Di sini ada 2 servo, ada 2 potensio, ada deep switch, ada bar graph, dan ada LCD I2C ya. Kita akan buat ini agar tertampil dan terhubung dengan Nexian ya. Ini tampilannya ESP32 seperti ini rangkaiannya. Kemudian kita lihat berikutnya. Di tampilan Nexian itu ada 3 halaman ya. Halaman pertama berisi input output digital, ada 8 LED indikator dan ada 8 switch. Kita menggunakan dual state button ya, button 2 state. Kemudian di halaman kedua itu adalah input output analog. Di sini kita menampilkan potensio ya, analog inputnya berupa potensio, 2 potensio, ini potensio putar, yang ini potensio geser. Kita tampilkan dalam bentuk number ya, kotak angka. Kemudian ada gauge, ini meterannya seperti ini, dan ada progress bar dalam posisi vertikal. Ini untuk IA1, ini untuk potensio putar, sedangkan yang IA2 untuk potensio geser. Berikutnya kita bisa melakukan kontrol ke servo yang ada di ESP32. Ada 2 buah servo yang nanti kita kontrol dengan slider, dan juga kita bisa kontrol dengan menggunakan keypad ketika kita menekan kotak angka ini ya. Dan untuk mengirimkan datanya kita harus menekan tombol OK ya, untuk mengkonfirmasi data yang ada di kotak angka ini. Oke, itu untuk halaman kedua. Halaman ketiga kita tampilkan input analog. 2 buah input analog potensio itu kita tampilkan grafiknya dengan menggunakan objek waveform ya. Untuk detail langkahnya di sini ada 7 tahapan untuk pembuatan tampilan HMI, mulai dari pemilihan model, penambahan picture, penambahan font, penambahan page ya. Tahap berikutnya menambahkan objek, menambahkan event, kemudian terakhir menambahkan keypad. Oke, untuk pemilihan model silahkan teman-teman bisa mendownload dulu softwarenya. Di sini menggunakan software Nexian. Di sini teman-teman bisa download. Ada 2 jenis software. Pertama menggunakan exe, ini perlu diinstal, dan yang kedua menggunakan zip download ya, ini bersifat portable ya, teman-teman bisa taruh di drive D untuk menjalankannya. Sedangkan yang exe ini biasanya terinstal di drive C ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Setelah kita menginstal software, langkah ketiga silahkan teman-teman membuat new project ya, klik new project. Kita coba buka dulu Nexian-nya. Oke, kita buat project baru dengan menekan tombol new, kemudian kita tulis ESP32 dan Nexian ya. Oke ya, ini saya klik save. Kebetulan saya memiliki Nexian tipe Enhance, tipenya adalah NX80048K070011 ya. Bagi rekan-rekan yang memiliki model yang lain silahkan memilih sesuai model hardware yang diinginkan. Ini saya klik,
Kemudian kita harus memilih display orientasinya ya, arah displaynya, display directionnya ya. Kita pilih yang punya saya adalah horizontal. Saya ingin memakai horizontal, ini saya klik OK. Kemudian kita tunggu sampai terbuka halaman seperti ini. Jadi ini halaman page 0 ya, secara otomatis, secara default Nexion menampilkan page 0. Nah, kita ikuti dulu langkah berikutnya. Setelah pilihan model kita lakukan, maka langkah berikutnya adalah tahap 2 ya, menambahkan gambar. Untuk gambar ini teman-teman bisa ngunduh filenya di sini, di link ini teman-teman bisa klik. Nah, ini ada 10 gambar ya, dari 001 sampai 010. Kita download langsung ke 10-nya dengan mengklik pada drop down di samping tulisan gambar HMI, kita download. Oke, filenya sudah terdownload, kita klik pada folder ini ya. Folder download ini kita klik kanan, kita extract here ya, extract here. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya ya, pernah mendownloadnya. Gini, saya buka ini gambar yang saya download. Itu adalah ini gambar HMI foldernya ya, teman-teman bisa membuka. Ada 10 gambar dari gambar 001 sampai 010 ya. Nah, ini gambar-gambar ini nanti akan kita tampilkan di HMI ya. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Ini saya close saja. Nah, berikutnya kita ekstrak file gambar sudah tadi dilakukan. Kembali ke Nexion, klik pada tab picture ya. Jadi di bawah ini ada tab picture. Kemudian kita tekan tombol plus, kita ambil semua file gambar ya. Jadi di sini kita klik pada picture, tab picture. Kemudian kita tekan tombol plus, kita ambil semua gambar ini ya, gambar HMI-nya kita ambil. Kita klik open, import successfully 10 pieces ya, klik OK. Maka akan muncul di kolom picture ini ke 10 gambar ya, secara berurut dimulai dari ID 0 untuk 001 sampai ID 9 untuk 010 ya, seperti itu. Gambar sudah kita tambahkan, kita akan lanjutkan tahap berikutnya yaitu penambahan font ya, tahap 3. Di sini ada 2 tipe font yang kita bisa gunakan ya, diperlukan dalam gambar ini. Saya butuh font ukuran 32 untuk diisikan di kotak angka dan juga ukuran 20 untuk memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y dari grafik ya. Jadi di sini kita bangkitkan, kita klik pada tool, kita pilih font generator, kita ambil yang pertama ukuran 20 dulu ya, ukuran 20. Ini fontnya teman-teman bebas, saya coba menggunakan Arial ya. Kemudian font name-nya saya beri nama Arial 20 ya. Kita generate font, kita klik save ya, kita klik save. Kemudian ya ini kita klik OK. Nah, ini ada pertanyaan add the generated font, nanti akan muncul di tab font ini ya. Kita klik yes, kita pilih yes. Maka kita klik font di sini. Sebenarnya saya matikan dulu. Nah, ini akan muncul Arial 20 ya, ID 0, font pertama adalah Arial 20. Klik pada tool, font generator, kita berikan H-nya 32 ya, kemudian kita pilih Arial. Kemudian kita klik pada font name Arial 32, kita generate font ya. Kita save ya, kita simpan. Oke, kemudian menambahkan font yang sudah dibangkitkan, klik yes, pilih yes. Maka ada 2 font ya, nanti kita akan gunakan kedua tipe font ini. Membangkitkan font sudah selesai. Berikutnya tahap keempat ya, penambahan font ini sudah selesai. Tahap keempat adalah menambahkan page ya. Jadi nanti ada 3 page, page 0, page 1, page 2 ya. Jadi 3 page, kita klik pada ini saya turunkan. Oke, ini klik add ya, ini page 1, klik add lagi page 2. Jadi ada 3 halaman sudah kita buat, page 0, page 1, page 2 ya. Ini menambahkan halaman sudah. Di page 0 kita ingin gambarnya adalah 001 ya. Kemudian nanti di page 1 itu gambarnya 002, kemudian di page 2 itu gambarnya adalah 003 ya. Jadi kita buat page-nya memiliki gambar masing-masing page ya. Untuk menambahkan gambarnya kita pilih star ini ya, star ini kita pilih image, page-nya diisi ID 0 ya, kita enter. Maka akan muncul gambar 001 ini ya. Kemudian di page 1 kita kasih stylenya adalah image,
page-nya adalah 1, ID 1 ya, maka ini halaman kedua. Kemudian untuk page 2 atau halaman ketiga kita pilih stylenya juga image, page-nya adalah 2 PIC-nya ya. Oke, jadi sudah ada 3 gambar, 3 halaman sudah kita buat. Jangan lupa men-save ya, menyimpan supaya tidak hilang. Berikutnya kita masuk ke penambahan objek ya. Jadi di sini kita inginkan di halaman pertama itu ada LED indikator sebanyak 8 ya. Kita gunakan gambar ID 3 dan ID 4. Oke, kita klik pada halaman pertama atau page 0. Kita ambil sebuah picture ya. Kita ambil picture, ini picture-nya ada di sini. Kemudian kita isi page ID 3 ya, gambar ID 3 ini sudah bentuknya adalah ya LED indikator. Kemudian kita perbesar. Di sini ya, kita buat seperti ini tengah. Oke, kita geser ke kanan sedikit, sudah pas ya, ke bawah sedikit supaya menutupi. Oke, ini kita copy, Ctrl C, kita buat sebanyak 8. Ini secara otomatis B0 nya berubah menjadi B1 untuk gambar kedua ya. Kemudian kita copy seperti ini, kita Ctrl C, Ctrl V ya, seperti ini. Terakhir adalah kita Ctrl copy semuanya, kemudian Ctrl C, Ctrl V ya, empat-empatnya sekarang sudah menjadi 8 ya. Terus kita tata ya, ini sepertinya terlalu tinggi yang ini. Oke, coba kita pilih ke 8-8-nya, atau ini saya kecilkan dulu gambarnya. Nah, ini saya pilih semua. Kemudian kita klik pada rata atas ini ya. Maka semuanya sudah rata atas. P0 sampai P7 ya sudah kita taruh di sini. Nanti dari ESP32 kalau bernilai 1 maka gambar 3 ID 3 ini bisa dirubah menjadi 4 ya. Kalau saya klik 4 maka gambarnya menjadi hijau ya. Ini P5 nya menjadi hijau. Kalau saya ganti lagi menjadi 3 nanti gambarnya jadi merah ya. Jadi nanti tugasnya ESP32 dengan memberikan angka 1 itu PIC nya, page-nya ini diganti ID nya menjadi 4. Kalau dari ESP32 nilainya 0, PIC nya ini ganti angkanya menjadi 3, maka gambarnya bisa kembali menjadi merah ya. Seperti itu untuk LED ya, LED indikator. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Setelah LED indikator, berikutnya kita menggunakan dual state button ya untuk switch-nya. Kita menggunakan dual state button, kita tempatkan di bawahnya. Kita ambil dual state button. Ini. Kita klik dual state button, kita turunkan. Kita buat ukurannya, kita mengikuti langkah ini ya. Ini saya klik biar kelihatan gambarnya lebih besar. Di sini pilih image pada stylenya, kemudian PIC-nya diisi 5, PIC 2-nya diisi 6 ya. Kalau 5 itu gambarnya off, kalau 6 itu gambarnya hijau ya, seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Jadi ini kita klik, kita pilih star image ya, star image. PIC pertama kasih 5, kita enter. Kemudian PIC kedua kita kasih 6, kita enter ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya. Ini kita buat, ini di copy ya sebanyak 8, kita copy sebanyak 8 ya. Sebelum di copy, new txt nya ini silahkan dihapus dulu ya teman-teman. Ini tulisan teksnya ini di delete saja supaya tidak usah dimunculkan. Kemudian kita copy sebanyak 8. Ini kita buat berdekatan seperti ini ya. Ini saya turunkan sedikit. Oke. Ctrl C, Ctrl V ya, kita taruh seperti ini berdekatan. Kita Ctrl C lagi, Ctrl V ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita tinggal tata bagian atasnya ya. Kita rata atas seperti ini. Kita klik pada top ya. Oke. Ini sudah rata atas. Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Switch-nya ya, switch-nya sudah kita perbanyak. Kemudian di sini ya, ini teksnya sudah kita hapus. Ini berikutnya kita tambahkan tombol untuk berpindah halaman ya. Kita gunakan button saja ya, bukan dual state button tapi button saja. Kita klik pada button, kita cari button. Ini ada button, kita taruh di button ini, kita turunkan. Seperti ini ya, kita buat button ini stylenya adalah crop ya. Jadi kenapa crop? Jadi nanti
tombolnya ini tidak terlihat, yang terlihat hanya tanda panah, tapi ketika diklik dia akan mengambil halaman yang tidak ada tanda panahnya. Jadi seolah-olah tombolnya itu kalau ditekan tanda panahnya ini bisa menghilang gitu ya. Nah, untuk tanda panah yang menghilang ini kita ambil yang halaman page 2 ya. Jadi page 2 ini kita gunakan sebagai page 2-nya ya. Jadi kita klik di sini buttonnya. PICC pertama itu adalah page 0 ya. Kemudian PIC kedua ini adalah halaman page 2 ya. Jadi nanti kalau ditekan seolah-olah itu akan menghilang ya tombol panahnya. Oke, ini untuk tulisannya new txt nya kita ganti halaman kedua ya. Jadi kita ganti new txt dengan angka 2, kita enter, kita perbesar fontnya, kita buat ukuran 32. Jadi ini saya buat font ID nya 1, sudah cukup besar. Kemudian warnanya kita buat warna putih saja supaya terlihat jelas ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Ukurannya Y nya 660, Y nya ini 390 saja supaya bulat gitu ya, 660 390. Oke, ini kita save lagi. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Setelah menambahkan button pada tanda panah, kita teruskan ke halaman berikutnya. Halaman kedua kita tambahkan button di kiri dan juga tanda panah di kanan ya. Kita buat dua-duanya menggunakan button ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Page satunya ini kita klik untuk halaman kedua. Kemudian kita tambahkan button ya. Ada 2 button, berarti ini satu lagi kliknya. Jadi ada 2 button di sini. Nah, ini yang button untuk berpindah ke halaman pertama, ini button untuk berpindah ke halaman ketiga ya. Jadi ini adalah halaman keduanya ya. Oke, ini new txt nya diganti angka 1 gitu ya. New txt di sini ganti angka 3. Oke, setelah itu kita perbesar fontnya. Ini fontnya kita menggunakan 32 font karakternya. Kemudian yang 3 ini menggunakan, halaman ketiga ini menggunakan ID ya 1 juga font 32 ya tingginya. Kemudian kita menggunakan crop image ya, stylenya diganti crop image. Begitu pula yang B1 kita gunakan crop image ya, sama-sama crop image. Tulisan satunya kita buat warna putih ya, ini warna putih saja biar terlihat jelas. Begitu pula yang di sini. Tombol di kiri kita isi PIC nya 1 ya, page nya 1, ID nya yang page 2 ini kita isi dengan angka 0 ya, karena page 0 ini tanda panahnya menghilang ya, page 1 nya maka akan muncul dan menghilang. Begitu pula yang B1 ini ya, PICC nya kita kasih angka 1 dulu. Ini halaman ke page 1. Untuk PICC 2 supaya menghilang kita pilih page 2 ya. Page 2 gambar tanda panahnya hilang ya. Oke, jadi di sini gambar panahnya PICC 2 kita kasih angka 2. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 1 untuk gambar pertama, sedangkan nanti kalau ditekan nanti akan berubah menjadi tanda panahnya seolah-olah hilang. Dan di sini ya betul posisinya 660 390 150. Begitu pula yang tombol di sini itu 40, ini kita ganti 390 ya, ukuran Y nya, kemudian W100 H50. Oke ya, sudah betul. Terakhir untuk tombol di page 2 ya, kita tambahkan juga hal yang sama, kita klik button, kita buat ya, ini tulisannya kita ganti dulu menjadi halaman kedua. Jadi new txt nya ini kita ganti angka 2. Kemudian gambar stylenya kita pilih crop image. PICC satunya kita kasih angka 2 karena page 2, sedangkan PICC 2 nya kita kasih angka 0, dimana halaman page 0 ini atau halaman pertama itu tanda panahnya untuk ke kiri tidak ada ya. Jadi nanti seolah-olah kalau kita tekan menghilang. PCO nya kita kasih warna putih. ID fontnya kita kasih angka 1 ya, ID untuk mau 32 tingginya. Oke. Kemudian X nya kita kasih 40 posisi X nya, sedangkan Y nya kita kasih posisi 390 ya. Oke, tanda panah untuk berpindah halaman sudah kita beri tombol. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Di sini kita mulai menambahkan kotak number untuk halaman kedua, input output analog. Kita klik pada page 1 ini ya, ini adalah halaman kedua. Kita tambahkan kotak number, kita klik pada number, kita buat sebanyak 4, 1 2 3 4 ya. Jadi untuk yang N3 nya ada di sini,
N2 nya ada di sini ya, N1 ada di sini dan N0 ada di sini ya. Untuk ukuran dan posisinya kita lihat di sini ya, di gambar ini ya, kita bisa lihat untuk yang pertama 70, 149, 130, 50 ya. Oke, kita terapkan. Ini X nya adalah 70, Y nya adalah 149, W nya adalah 130, dan H nya adalah 50 ya, seperti itu. Untuk IA2 ya, kita lihat 270, 149, 135 dan 50 ya, seperti itu. Jadi ini 270, 149, 130 dan terakhir adalah 50 ya, seperti itu. Berikutnya untuk kotak number ketiga 469, 189, 130, 50 ya. Oke, ini berarti 469, 189, 130 dan 50 ya. Berikutnya untuk yang kotak number terakhir 469, 309 ya, 130, 50. Oke, jadi ini adalah 469, 309, 130, terakhir 50 ya, seperti itu ya. Semua kotak number sudah kita masukkan. Berikutnya kita lanjutkan, masih di page 1, klik gauge ya. Kita buat ada gauge di bawah kotak number pertama, dan nanti page nya kita isi 7, X nya 70 dan Y nya 217 ya. Oke, kita coba terapkan. Kita ambil gauge, itu ada di sini, ini gauge nya ya. Kemudian kita buat gambarnya dulu. Stylenya adalah image, pitch-nya adalah angka 7. Kemudian ya, ini variabelnya kita awali dengan 330. Kemudian kita buat gambarnya putih saja ya untuk PCO nya. Kemudian X-nya itu kita lihat di sini tadi 70 dan 217 ya. Ini 70, 217, 128, 128 ya, seperti itu. Bentuknya seperti ini teman-teman ya, 128, 128 ya. Sudah, ini gambar gauge untuk potensio pertama. Kemudian untuk potensio kedua kita copy saja ya, kita copy, kita taruh di sini. Kita buat ini gambarnya, pitch-nya adalah 8 ya, pitch-nya 8. Kemudian X-nya ini coba kita cek, X-nya 270 betul, Y-nya 217 ya, sudah betul, 128, 128 ya, sudah betul sama ya. Berarti ini betul, sudah 270 dan 217 ya. Ini gambarnya saja kita buat agar lebih kelihatan, kita ganti biru ya, biru seperti ini. Dan variabelnya tidak 330 tapi 320 ya. Begitu pula yang ini kita awali dari 320 ya. Jadi ini berputar 360 derajat, sedangkan 0 dimulai dari posisi kiri ya, mendatar kiri, ini 0. Sehingga kalau berputar lagi 320 di posisi yang sekarang ya, 320. Kemudian kita tambahkan progress bar untuk mengisi yang di sini ya. Kita ambil progress bar di sini, klik pada progress bar, kita taruh di sini, kita lihat ukuran progress barnya. Di sini terlihat progress barnya ya, dia tidak usah dirubah, hanya directionnya kita buat vertikal, kemudian backgroundnya abu-abu dan kita ambil kuning emas ya, seperti itu. Ini kita terapkan. Posisinya X-nya 216, 149, 37 dan 210 ya, 216, 149. Ini kita klik di sini 216, 149 dan untuk tingginya 210 ya, seperti itu. Kita buat directionnya vertikal. Dan untuk variabel pertama biar terisinya 50 tidak masalah ya, ini maksimum 100 ya, jadi seperti itu. Ini sudah selesai, kita copy saja. Oh ya, warnanya kita ganti, teman-teman bisa mengganti warna orange ini ya. Untuk abu-abunya bisa diganti dengan warna abu-abu yang lebih muda, ini misalnya seperti ini ya, klik OK. Ini kita Ctrl C, kita copy. Kita ingin agar warna berikutnya ini adalah warna biru ya. Kita ganti warna biru saja, kita pilih biru muda.
Kemudian untuk X-nya kita coba cek. Nah, ini X-nya 415 ya, 415. 415 149. Oke, jadi ini tinggal diganti 415. Sini 149 37210. Ya, oke. Jadi progress bar sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan slider. Kita ambil sebuah slider. Nah, ini ya slidernya ada di sini. Kita ikuti langkah berikutnya dulu. Ini kita close dulu. Kita atur di sini untuk PSTA kita isi image, kemudian PICE 2 nya dikasih angka 9. Angka 9 itu adalah gambar tangan, ini ya, gambar tangan. Kemudian warna BCO nya putih, BCO 1 nya kita buat kuning emas ya, seperti itu. Nah, ini tinggal diterapkan. Jadi untuk PSTA nya kita pilih image, PC 2 nya kita kasih angka 9. Nah, maka gambarnya adalah tangan. Kemudian untuk warnanya putih untuk BCO, sedangkan untuk BCO 1 kita buat warna kuning emas ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk ukuran XYWH nya kita coba cek di sini. XYWH-nya jadi di sini 533 134 240 ya, 533 134 533 134 200 dan ini 40. Nah, seperti itu ya. Ini sudah slidernya sudah jadi. Kita copy saja seperti ini. Kita taruh di sini. Saya ingin gambar kedua ini warnanya adalah biru ya. Jadi di sini untuk BCO1 kita ganti warna biru. Di sini untuk X-nya betul 533. Dan untuk Y-nya kita cek coba di sini, cek untuk Y-nya adalah 253 ya. Y-nya kita pakai 253. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada dua slider. Fontnya di sini kita buat fontnya 32 ukuran tingginya. Jadi ini kita pilih satu, ini juga kita pilih satu, ini kita pilih satu, dan yang ini juga kita pilih satu ya. Satu, enter. Nah, oke. Untuk slider juga sudah, kotak number juga sudah. Kita tambahkan OK button. Nah, ini ada button lagi di sini, kita klik. Ya, kita taruh di sini untuk OK button ini, kita isi new txt-nya dengan tulisan OK. Kemudian untuk lebarnya dan posisinya coba kita cek di sini. Ah, ini ya. Untuk fontnya kita buat satu, BCO-nya warna abu-abu tua, BCO 2-nya warna abu-abu muda. Oke, kita ikutin dulu. Jadi ini warna BCO nya adalah abu-abu ya, abu-abu tua. Kita buat abu-abu tua saja. Kemudian untuk BCO 2 nya kita buat abu-abu muda ya, abu-abu muda. Kemudian untuk tulisannya ya, kita buat OK nya warnanya adalah putih ya, kita buat putih. Fontnya adalah satu saja, font 32 ya tingginya. Kemudian untuk membuat ini lebih lebar ya, ini ukurannya kita cek di sini. Ukurannya 614 189 11850, 614 189 ya, 614 189 11850 ya, sudah betul. Ini kita copy, B2 ini kita copy, kita taruh di kotak bawahnya ya, supaya menjadi B3. Ini sama saja, cuma posisinya saja kita betulkan. Ini 614, ini juga 614 ya. Kemudian 309, kemudian 11850. Oke, jadi ini untuk penambahan objek di halaman kedua sudah selesai. Kita beranjak ke penambahan objek di halaman 3 ya. Jadi ini sudah selesai untuk halaman 2 seperti itu ya. Sudah saya tuliskan langkah-langkahnya di sini. Berikutnya kita tambahkan waveform ya. Waveformnya ini untuk menampilkan grafik, kita buat XY nya 100, width-nya 640, tingginya 255 ya. Dan kita buat dua channel ya, supaya bisa menampilkan nilai potensio putar dan potensio geser dalam satu layar. Oke, kita buat seperti ini. Kita klik pada page 2, kita ambil waveform ya. Kita klik pada waveform. Kemudian kita buat channelnya, ada dua channel ya. Kita mau membuat dua channel supaya bisa tampil dalam satu layar. BCO nya, backgroundnya kita pilih putih. Kemudian untuk jaringnya kita buat warna biru muda saja. Kemudian untuk warna input analog pertama kita beri warna merah, input analog kedua kita beri warna biru ya. Setelah itu untuk X nya kita buat ini 100,
posisi XY nya kita buat 100 supaya sama, sedangkan widthnya 640, sedangkan tingginya 255. Oke, seperti ini kita bisa perkecil. Nah, gambarnya, waveformnya sudah muncul ya, seperti itu. Kita ingin tambahkan label di sisi kiri dan di sisi bawahnya ya. Sisi kiri untuk sumbu koordinat Y, sedangkan yang di bawah sumbu koordinat X ya. Kita klik teks ya, ini ada label teksnya ya, seperti itu. Kita tempatkan di samping. Kita lihat langkah berikutnya ya, panduan ini. Langkah berikutnya adalah membuat labelnya berukuran, ini saya klik dulu, 58, 105, 40, 260. Ukuran labelnya 58, 105, 40 dan 260. 40 dan berikutnya adalah 260 ya, seperti itu. Nah, ini muncul di sini. Kemudian new TXT-nya kita ganti. Untuk TXT-nya kita harus isi panjang, ini kita isi 100 saja alokasi untuk hurufnya. Dan untuk TXT-nya kita isi seperti ini ya. Jadi ada 3840, 3200, 2560 ya, 1920, 1280, 640, 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kelipatan dari 640 ya. Kita isi di TXT ya. Kita klik multiline. Kita isi pertama adalah 3840, kemudian 3200, kemudian 2560, 1920, 1280, 640, terakhir adalah 0 ya. Kita cek apakah sudah betul ya. Sudah betul, hanya ini kurang geser ke kanan. Kita klik lagi multiline-nya. 640 kita geserkan ke kanan, begitu pula yang 0. Oke, semua sudah beres untuk sumbu koordinat Y-nya. Berikutnya kita tambahkan teks untuk memberi label pada koordinat sumbu X. Kita lihat pada panduannya dulu. Di sini untuk label sumbu X kita bisa lihat posisi X-nya 96, posisi Y-nya 355, lebarnya 640 dan tingginya 25. Dan untuk X-nya kita isi left, maksimal jumlah teksnya 100 ya, maksimal hurufnya, karakternya 100. Kita isi, kita tambahkan teks, kita klik teks, kemudian kita isi untuk posisi sumbu X 96, posisi sumbu Y 355, lebarnya 640 dan tingginya adalah 25 ya, seperti ini. Kemudian kita isi teks T maksimalnya adalah 100. Untuk X-nya kita isi left. Untuk TXT-nya kita pilih multiline, kita isi mulai dari 0, kita beri spasi 5 kali. Kemudian kita isi 40, kita beri spasi 4 kali. Kemudian kita isi 80, kita beri spasi 3 kali. 120 kita beri spasi 2 kali saja. 160 spasi 2 kali. 200 spasi 2 kali. 240 spasi 2 kali. 280 spasi 2 kali, 320 spasi 2 kali, 360 spasi 2 kali, 400 spasi 2 kali, 440 spasi 2 kali, 480 spasi 2 kali, 520 spasi 2 kali, 560 spasi 2 kali, terakhir adalah 600 ya. Kita klik OK ya. Kita lihat posisinya sudah benar. Kemudian kita save ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah penambahan event ya. Kita bisa lihat di panduan ini. Ini saya close dulu. Nah, untuk tahap ke-6 adalah penambahan event. Kita mulai dari halaman pertama ya. Kita isi untuk setiap switch dual state button ini dengan kode ini ya. Print 0, print BT0.val ya. Jadi print 0 ini untuk memberikan kode objeknya, sedangkan print yang kedua adalah memberikan nilainya ya. Kita copy, kemudian kita klik paste 0, kita klik pada BT0, kemudian kita pilih yang touch release event ya. Kita tempel di sini. Nah, ini print 0, print BT0.val. BT0 adalah objek dual state button ini ya. Berikutnya kita pilih yang BT1 sama, kita isi di touch release event, kita tempel, tapi ini kita ganti printnya tidak 0 tapi 1. BT0.val-nya kita ganti BT1.val. Berikutnya untuk BT2 sama, kita isi print 2 BT2.val. Di BT3 sama, kita tempel, kita printnya adalah 3, kemudian BT3.val. Di BT4 sama, kita printnya adalah 4, BT4.val ya. Kemudian di BT5 print 5 ya, kemudian BT5.val.
kemudian di BT6 print 6 ya, kemudian BT6.val. Terakhir di BT7 print 7 BT7.val. Ya, kita save dulu. Untuk eventnya sudah kita tambahkan di halaman pertama. Kemudian untuk event pemindahan halaman ya, kita klik pada B0 ini, kita lihat panduannya. Ya, ini langkahnya sudah kita lakukan. B0 ya, di sini kita mengetikkan page 1. Ya, jadi untuk berpindah kita tinggal ketik saja page 1 untuk berpindah ke halaman page 1 atau halaman 2 ya. Ini kita klik pada B0, kita pilih touch release event, kita tempel di sini page 1 ya. Oke, kita save. Untuk halaman pertama sudah selesai untuk penambahan event. Kita lanjut ke halaman kedua page 1 ya. Di sini kita isi pada slider ya. Kita perbesar gambarnya. Di slider di sini kita isi untuk slider H0 diisi di touch move ya. N2.val sama dengan H0.val ya. Kita copy ini. Ya, ini kodenya kita copy. Kemudian kita tempelkan di page 1 ya, di halaman kedua ini. Kemudian kita klik pada H0, kita pilih touch move ya, kita isi N2.val, jadi isi dari N2 nanti diisi dengan nilai dari slider ini ya, seperti itu. Hal yang sama dilakukan untuk slider H1 ini. Kita copy, kita tempel di sini. Hanya N2-nya tidak N2 tapi kita ganti N3, H0-nya kita ganti dengan H1 ya. Kita save dulu event ini, kita lanjutkan ya. Ini untuk slider kedua sudah. Berikutnya untuk tombol ya, OK button ini digunakan untuk mengirimkan data yang ada di N2, kotak N2, sedangkan OK button yang di bawah ini untuk mengirimkan isi N3 ya, isi N3. Ini kita copy dulu. Jadi di sini teman-teman lihat untuk OK button ini kita gunakan touch release event. Printnya adalah print 8. 8 ini kode untuk objeknya ya. Jadi tadi untuk BT0 sampai BT7 itu print 0 sampai print 7 ya, untuk kode yang pertama. Ya, ini kita ganti dengan print 8 untuk objek OK button ini. Kemudian nanti untuk yang B3 ini adalah print 9 ya. Ini sudah oke. Kita klik pada button B3 ini ya. Kita copy. Hanya di sini printnya tidak 8 tapi 9 dan N2 nya kita ganti dengan N3 ya, isi N3. Oke, kita save. Untuk event OK button sudah, tinggal untuk event berpindah halaman ya. Oke, kita lihat di panduannya. Oke, ini sudah sama print 9 ya untuk OK button yang kedua. Nah, ini untuk berpindah halaman. Untuk tanda panah yang kiri kita pakai page 0, untuk tanda panah yang kanan kita pakai page 2 ya. Oke, kita isikan di sini. Untuk yang B0 di sini kita isi dengan page 0, sedangkan yang tanda panah yang kanan kita isi dengan page 2 ya. Oke, seperti ini. Oh, ini page-nya harus diberi spasi ya teman-teman. Jadi saya salah ini. Ya, harus ada spasinya. Begitu pula yang page 0 tadi, ini harus ada spasinya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita langsung ke page 2 saja. Ini kita beri page 1 ya. Jadi yang halaman kedua tadi adalah page 1 ya. Oke, kita save. Ya, berikutnya untuk ini sudah halaman page 2 atau halaman 3. Ini sudah kita isi eventnya. Nah, yang terakhir adalah penambahan keypad. Keypad di sini kita hanya mengubah saja phase scope dari lokal menjadi global. Kemudian ada kolom untuk key ya, kita pilih numeric keypad ya. Jadi mudah untuk pembuatan keypad. Ini hanya tinggal memunculkan saja. Jadi di sini kita ke page 1 ya, halaman kedua ini page 1, kita klik pada N2, kotak N2, kemudian kita pilih phase scope-nya global, kemudian key-nya kita pilih numeric keyboard ya, seperti itu. Nah, ini kita klik OK. Seperti itu. Begitu pula untuk N3, kita ingin memunculkan keypad setiap kali menekan kotak ini, maka kita pilih phase scope-nya global dan key-nya adalah numeric keyboard ya, seperti itu. Kita save dulu. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini sudah untuk memberi keypad di kotak number N3. Menjalankan simulasi ya, kita sudah selesai pembuatan tampilan HMI-nya. Ini ada catatan, secara default phase scope object nation adalah lokal, yang artinya hanya bisa aktif pada halaman di mana objek tersebut ditempatkan. Ketika pindah halaman, nilai objek tersebut akan di reset menjadi 0 ya. Nanti kita lihat, kita simulasikan dulu.
dulu. Jadi kalau nanti teman-teman menginginkan nilai variabel dari objek-objek ini dipertahankan, nanti kita ubah VScope semua objek menjadi global ya, seperti itu. Oke, kita jalankan dulu simulasinya. Cara untuk menjalankan simulasi adalah dengan mengklik compile dulu ya. Kita klik compile. Oh, ini ada warning. Kita klik 2 kali. Nah, ini ya. N2 ini ada titiknya ya. Ini kita hilangkan titiknya. Begitu pula yang di sini. Nah, ini ada titiknya, kita hilangkan titiknya. Ya, kita save, kita compile. Oke, ini masih ada yang salah. Ya, di sini untuk kodenya sudah benar. Hanya saja di sini ada spasi ya. Jadi teman-teman harus menghilangkan spasi ya, karena dianggap bukan kode ya. Jadi harus tanpa spasi. Kita klik juga pada H1 titik file ini. Kita hilangkan spasi ya, sebelum sama dengan dan setelah sama dengan. Kita hilangkan spasinya. Kemudian kita compile lagi, kita save dulu, kita compile. Ya, tidak ada error ya. Jadi dengan ini kita tahu bahwa Nexian tidak memperkenankan ada spasi sebelum tanda sama dengan dan setelah sama dengan ya. Dan juga tadi ada tanda titik, kita harus hilangkan. Oke, ini sudah bisa kita compile, sudah tanpa error. Kita klik pada debug ini. Nah, ini teman-teman bisa mengklik tombol tanda panah ini ya untuk berpindah halaman. Kita bisa berpindah ke halaman 2, berpindah ke halaman 3, berpindah ke halaman kedua, kemudian ke halaman pertama ya, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa mengklik tombol ini. Teman-teman bisa melihat di sini ada kode yang dikirimkan. Jadi ini adalah kode yang dikirimkan dari Nexian untuk nanti diterima ESP32. Sedangkan kolom di sini adalah data dari ESP32 yang diterima Nexian ya. Untuk kolom yang pertama di kiri ini untuk mengetes atau menguji kode-kode perintah yang nanti bisa kita lihat pengaruhnya pada tampilan ya, seperti itu. Dan nanti untuk bisa koneksi dengan ESP32 teman-teman harus memilih ini ya, user MCU input ini, sehingga masukan di sini nanti bisa digantikan dengan microcontroller ya, seperti itu. Kita lihat panduannya dulu agar lebih jelas ya. Ini ada kolom instruksi, ada kolom data dari Nexian dan kolom data dari ESP32 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada catatan untuk data yang dikirimkan dari Nexian. Untuk byte pertama itu bisa 0x30 sampai 0x39 ya. Ini kita buat, kita tadi tambahkan di awal printnya adalah print 0 untuk BT0 ya. BT0 akan mengirimkan 0x30 karena kita menambahkan print 0 di awal ya. Kemudian untuk BT1 itu print 1 nanti akan muncul 0x31 ya. 0x ini artinya format hexadesimal ya, seperti itu. Nanti kalau tombol OK button B2 dikirim nanti akan mengirim 0x38 ya, dan demikian seterusnya. Nah, kita cek di sini, nanti teman-teman bisa lihat di sini angka yang dikirimkan byte pertama itu akan menunjukkan objek mana yang sedang mengirimkan data ya. Oke, kita lihat di sini juga keypadnya ya, kita bisa lihat. Nah, nanti kita akan uji untuk menambahkan nilai pada indikator ya. Jadi kita nanti akan ke sini, kita coba lihat dulu Nexian-nya. Oke, ini kalau kita klik ini akan muncul 31 ya. Teman-teman lihat kode berikutnya 01 ini adalah nilainya ya. Kalau saya klik off lagi maka 3100 ya, seperti itu. Begitu pula yang ID 1 kalau saya turunkan maka 3000 ya. Sedangkan byte yang ketiga sampai kelima ini itu adalah akhiran ya, penanda akhirannya ya. Kita klik pada halaman kedua, kita coba slidernya. Kalau ini slidernya saya turunkan, di sini akan muncul. Oh ya, ini tidak muncul, ini mengubah angka di sini saja ya. Slidernya tidak memunculkan data, tetapi yang memunculkan data adalah OK buttonnya ya. Kalau saya klik OK, maka akan muncul 38 ya. 61 itu sama dengan 97 ya. 61 di sini hexadesimal, sedangkan 97 ini desimal. Kemudian saya atur di sini, ini oke, ini maksimumnya harusnya 180 ya, saya salah, berarti ini masih 100 ya maksimal, karena nanti kita akan hubungkan ke servo, jadi slidernya kita buat maksimal 180 ya. Ini saya perbaiki dulu, kita ganti slider di sini, kita isi maksimum filenya adalah 180. Kemudian untuk yang H1 juga kita buat maksimum value-nya adalah 180 ya, seperti itu. Kita klik. Untuk nilai awalnya kita isi 0 saja ya, tidak 50 tetapi 0 untuk nilai awal. Begitu pula untuk slider yang pertama kita isi 0 ya, seperti itu. Kita save, kita compile, kita debug. Oke, kita pindah ke halaman kedua. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini saya buat 180.
Nah, oke, bisa 180, kita klik OK. Nah, ini ya, 38 ini adalah kode objek OK button ya. Kemudian B4 itu adalah nilai 180 ya. Berikutnya ini kita pakai keypad untuk kotak number N3 ini ya. Kita isi angkanya 100 saja, 100. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Ya, maka 39 itu adalah objek OK button kedua ini. 64 adalah heksadesimal dari angka 100 ini ya. 100 ini adalah desimalnya. Oke, kita klik halaman ketiga ya. Ini adalah grafik. Kita bisa masukkan dari sini untuk pengetesan ya, tetapi butuh data banyak. Kita buat pengetesan yang mudah saja di halaman kedua. Nah, ini kita isi untuk N0, ini N0 kita isi seperti ini teman-teman. N0 titik val ya, kita isi dengan 100 misalnya, kita enter. Nah, ini maka 100 ya. Jadi nanti kita akan gantikan kode ini dengan kode yang dari ESP32 ya, seperti itu. Kita bisa juga copy dari panduan ini, silahkan teman-teman bisa copy, kemudian kita isikan di kotak Nexion ini ya. Nah, ini kita isi di sini, kita beri enter. Iya, ini spasinya tidak diperbolehkan ya. Oke, kemudian kita harus mengetikkan ternyata satu-satu ya. Ini di enter dulu. Nah, seperti itu. Ini kita enter lagi. Jadi kalau tidak di enter dianggap belum terkirim ya. Jadi harus di enter satu-satu. Z0 ini adalah gauge-nya ya. Kita klik. Nah, ini 75 di sini. Z1 file ini adalah 150. Ini di sini ya. Ini maksimumnya 220 ya, 220 ya. Kalau kita ganti ini menjadi 220, Z1 filenya kita buat 220, kita enter. Nah, ini maksimum ya. Begitu pula untuk Z0-nya ya, gauge-nya yang pertama adalah maksimum, kita buat 220 ya. Ini maksimum ya, seperti itu. Kemudian untuk progress bar-nya ini maksimumnya adalah 100 ya. Jadi kita buat ini 100 saja. Z0 filenya kita buat 100. Nah, ini maksimum ya. Z1 filenya juga kalau mau dibuat maksimum, nah ini maksimum juga ya, seperti itu. Oke, untuk tahap simulasi sudah selesai, sudah kita lakukan. Kita lanjutkan dengan menghubungkan simulasi Nexion ini dengan simulasi walkway ya. Kita buka dulu rangkaian walkway-nya di sini. Nah, ini ya, ini rangkaian walkway-nya. Kita akan hubungkan komponen-komponen ESP32 ini dengan tampilan Nexion tadi ya. Kita run dulu, kita jalankan. Kita pilih COM yang berpasangan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan software virtual port. Di sini saya menggunakan HHD virtual port ya. Teman-teman bisa membuat pasangan COM ini. Saya memilih COM 1 untuk Nexion-nya ya. Ini saya klik connect dulu COM 1. COM 1 ini berpasangan dengan COM 2 ya. Jadi nanti di sini saya harus menggunakan COM 2. Ini saya pilih dulu MCU simulator ya, tapi sebelumnya ini saya perkecil dulu ya. Saya perkecil supaya nanti bisa dibuat berdampingan. Kemudian saya jalankan lagi debugnya untuk menjalankan simulasi. Ini saya perbesar. Kemudian saya pilih user MCU input. Kita pilih COM 2 ya. Tadi COM 1 dan COM 2 berpasangan. COM 1 untuk walkway dan COM 2 untuk Nexion ya. Kita klik tombol startnya. Oke, ini sudah jalan. Kita bisa lihat di sini tampilan simulasinya dan juga tampilan simulasi di walkway ya. Ini masih 0. Nah, ini kita jalankan LED indikator di Nexion. Kita ingin kontrol dari walkway ya. Ini saya klik tombol on-nya menyala ya teman-teman. Ini klik berikutnya ya, klik berikutnya. Nah, seperti itu ya, LED-nya menyala semua. Berikutnya saya jalankan switch ini untuk menyalakan bar graph-nya ya. Ini saya klik on, maka nyala ya. Saya klik on. Keempatnya nyala. Saya klik on lagi ya, di sini menyala. Ini dua LED bar graph yang di tengah ini tidak terhubung dengan kaki I/O sehingga ini mati ya, seperti itu. Berikutnya kita buat halaman kedua. Kita ingin membaca nilai potensio ya. Ini potensionya dalam bentuk putar. Nah, teman-teman perhatikan nilainya naik ya, semua naik sampai kita lihat, kita buat maksimum ya. Oke ya, maksimumnya 4095. Untuk slidernya itu di IA.2 ini, input analog 2 ini kita geser sedikit-sedikit ya, sehingga kita lihat potensionya slidernya sampai maksimum. Ini juga 4095 ya. Di sini juga di LCD tertampil tulisan
tertampil nilai potensio 4095 untuk potensio pertama dan potensio kedua juga 4095. Berikutnya kita geser slidernya ya untuk mengatur servo. Ya, ini saya geser ke 90 dulu ya, ini saya geser 90. Oke. Ya, ini sekitar 90, 92, klik OK, maka ini berputar ya. Begitu pula di sini kalau saya memberikan 180, saya klik OK, maka servo yang kedua juga berputar 180 ya. Saya bisa menggunakan keypad, saya gunakan 120. Sebentar, ini saya del dulu ya, ini 120. Saya klik OK, kemudian saya klik OK. Nah, ini 120 segini ya. Saya buat 180 saja. Ini 180. Kemudian saya klik OK, saya klik OK. Nah, ini 180. Ini saya buat 90 saja. Ini saya klik, saya delete dulu. Saya klik 90, saya klik OK. Saya tekan OK, klik OK, maka ya servo kedua 90 derajat. Seperti itu. Nah, ini juga di LCD-nya 180 untuk servo pertama dan servo kedua adalah 90. Langkah berikutnya ya, ini kita cek di sini di panduan. Nah, ini sudah kita lakukan simulasinya. Ya, teman-teman perhatikan ID-nya muncul di sini. Untuk objek kontrol kita bisa memunculkan ID. Ya, teman-teman bisa lihat juga di walkway ini. Ya, ini ID-nya muncul ya. Ini ada serial monitornya ya, ID 1 sampai ID 8. Kemudian servo 1 sampai servo 2 ya. Kita bisa memunculkan nilainya di serial monitornya walkway. Nah, berikutnya kita grafiknya ya. Kita belum melihat grafiknya. Kita coba tampilan dari grafiknya, kita klik pada halaman ketiga ya. Nah, ini kita geser-geser untuk potensionya. Nah, ini ya, kita bisa lihat grafiknya. Ya, muncul grafik ya. Oke. Nah, ini untuk phase scope ya, phase scope. Jadi di grafik ini kita masih menggunakan default, phase scope-nya adalah lokal. Kalau saya berpindah halaman ya ke halaman kedua, kemudian kembali ke halaman 3, maka nilai grafiknya akan di reset ya, akan hilang, akan bersih ya. Nah, supaya grafiknya ini dipertahankan sehingga ketika kita berpindah halaman grafiknya tidak di reset ke 0, kita harus mengubah phase scope objek untuk waveform ini menjadi global ya. Untuk itu kita tutup dulu, kita close. Nah, ini kita coba rubah phase scope semua objek menjadi global ya, agar bisa dipertahankan nilainya kalau kita berpindah halaman ya. Kita mulai dari page 0, kita klik di sini, ini phase scope-nya lokal, kita rubah menjadi global. Oh ya, sebelum mengubah teman-teman perhatikan global memorinya di sini masih 72, sedangkan memori yang tersedia 8192. Jadi masih cukup banyak memori sehingga kita bisa mengubah semua objek menjadi global ya, karena memorinya masih cukup banyak. Nah, ini saya buat ini global juga ya. Kita atur semua objek menjadi global, karena kalau tidak global nanti kita berpindah halaman nilainya akan di reset ya, seperti itu. Nah, ini kita buat global, ini kita buat global juga ya, nilai dari objek-objeknya kita buat global ya. Ini global juga ya, kita buat global. Oke, ini global ya, seperti itu. Kita ke page 2, kita coba ini menjadi global ya, kita masukkan ini global juga, ini juga global. Oke, untuk coachnya juga kita buat global. Oke, kemudian slidernya ini juga kita buat global. Untuk kotak sudah global ya, kotak number ini juga kita buat global ya, ini kita buat global ya, ini juga global. Oke, buttonnya kita buat global ya. Oke, kemudian untuk page 2, nah ini ya, ini kita buat global. Oke, kita coba lihat memorinya, kita save dulu, kita compile. Oke, global memorinya 2244, masih jauh, jadi masih tersedia banyak memori ya. Oke, tidak masalah, kita compile, kita debug lagi. Sebelum debug ini kita kecilkan dulu ya teman-teman. Ini kita kecilkan dulu, kita debug. Sekarang kita bisa membuka lagi koneksinya, user MCU input, kita start, kita perhatikan teman-teman bisa lihat di sini untuk pengaruh dari global ya. Jadi kita ke halaman ketiga, di grafiknya ini kita geser-geser dulu ya.
Oke, ini kita coba cukup lama dulu ya, seperti ini ya. Teman-teman perhatikan juga ini di LCD nya juga berubah ya. Oke ya, seperti ini. Kita coba sekarang ke halaman kedua, kemudian kita ke halaman ketiga lagi ya. Grafiknya tidak di reset ya, grafiknya tidak di reset. Begitu pula untuk yang slider ini, coba kita lihat ini. Kalau 107 ini 174, kita coba klik OK, maka di sini 107, saya klik OK, ini 174. Kita pindah ke halaman ketiga, kita pindah lagi ke halaman kedua ya, ini dipertahankan ya, nilainya tidak menghilang ya, tidak mereset ke 0 ya. Begitu pula untuk halaman pertama, kalau kita buat nilai objeknya seperti ini ya, dan ya ini kita buat switchnya seperti ini ya. Oh, ini LED bar grabnya sebentar, ini saya harus matikan dulu ya, mungkin karena ya tadi masih mempertahankan nilai ya. Oke. Oke, kita buat seperti ini. Oke, jadi kita sudah merefresh untuk tombolnya. Kalau saya pindah ke halaman kedua, saya pindah lagi ke halaman ke 1, ini dipertahankan ya, nilainya masih sama dengan nilai sebelumnya ya. Oke, ini untuk langkah tahap simulasi sudah selesai. Kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Ini ada beberapa ketentuan yang teman-teman bisa baca. Di ESP32 kita menggunakan dua hardware serial, yang satu untuk komunikasi dengan pengguna melalui serial monitor di Walkway, satu lagi dengan komunikasi dengan Nexxion ya, di kaki 16 dan 17. Jadi nanti untuk menghubungkan dengan real ESP32, silahkan menghubungkan kaki 16 dan 17 dengan TX RX Nexxion ya. Jangan lupa untuk disilangkan ya, jadi TX ketemu RX, RX Nexxion ketemu TX ESP32. Kemudian saya menggunakan kaki I/O analog untuk membaca input digital deep switch ya, karena kekurangan kaki, sehingga kaki 3435 yang merupakan kaki analog ESP32 kita pakai untuk membaca deep switch ya di jalur 1 dan 2. Kemudian ada 4 objek yang menampilkan data input analog ya, yaitu kotak numerik, gauge, progress bar, dan grafik. Jadi ini datanya semuanya diambil dari potensio ya. Jadi objeknya ada 4, sedangkan untuk komponennya hanya 1, yaitu potensio ya. Data yang dikirimkan dari ESP32 connection itu diberi akhiran FF ya. Ini bisa lihat di baris program di Walkway ya. Kemudian data yang dikirimkan dari Nexxion ke ESP32 menggunakan akhiran 000000 ya, seperti itu. Ini data yang dihasilkan ESP32 ada 8 input digital dan 2 input analog. Sedangkan data yang diterima ESP32 dari Nexxion itu digunakan untuk output digital untuk bar grab LED dan output analog untuk motor servo ya. Oke, ini semua sudah selesai. Kemudian langkah terakhir adalah upload file ya. Jadi teman-teman silahkan menggunakan SD card ya, USB reader dan SD card. Silahkan untuk file output TFT, nanti akan dihasilkan output TFT file ini, itu diisikan ke SD card ya. Untuk menghasilkan file output TFT ini, caranya adalah ini ya. Kita membuka menu file, klik pada TFT file output, kemudian kita menekan tombol output di sini. Perhatikan lokasi direktorinya ya, nanti akan muncul di sini ya. Oke, kita coba buka ya untuk file output TFT-nya. Ini saya matikan dulu ya. Ini sudah selesai untuk simulasinya. Kita akan menghasilkan file TFT. Kita klik pada menu file, kita klik pada TFT file output. Di sini lokasinya ini ya, teman-teman. Nanti dihasilkan filenya namanya ESP32 dan Nexxion.tft ya. Ini kita klik output. Kemudian kita bisa buka di sini. Ini sudah membuka otomatis. Jadi ini yang harus diisikan ke SD card melalui USB reader. Ya, kita kopikan ESP32 dan Nexxion TFT ini, kita taruh ke SD card melalui USB drive ini. Ini adalah USB reader. Ini sudah ke copy. Ini kemudian saya lepas ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini saya eject, kita ambil USB readernya. Ini saya perbesar ya, teman-teman, supaya kelihatan. Ini kita bisa taruh. Ini kita taruh di belakang. Ini ada slot ya untuk SD card ya, kita pasang di sini. Seperti ini. Kemudian kita beri power untuk HMI Nexxion-nya, kita beri tegangan di sini. Ini warna merah dan
hitam, merah berarti 5 volt, dan hitam berarti ground ya. Ini kita pastikan merahnya di plus ini ya. Kemudian ini ada ground, kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri power, ini kita kasih tegangan supply. Nah, ini bisa dilihat SD card-nya sedang diakses ya. Kita bisa lihat. Kita tunggu sampai 100%, ini baru 79%. Oke, sudah sukses ya. Kita bisa matikan dulu, kita hentikan tegangannya, kemudian kita ambil SD card-nya, jangan lupa dilepas, kemudian kita beri power lagi ya, seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul tampilannya. Oke, seperti ini teman-teman, dan kita bisa menghubungkan dengan ESP32 ya. Kita hubungkan HMI Nexion ini dengan ESP32 melalui Walkwi. Kalau mau terhubung dengan komputer, jangan lupa kita tambahkan USB converter ini ya. Pastikan TX-RX dari USB converter ini disilangkan dengan TX-RX dari HMI Nexion-nya ya. Oke, sampai di sini untuk proses upload file ke HMI Nexion selesai ya. Ya, baik rekan-rekan, berikut ini saya demokan hasilnya. Ini adalah tangkapan layar untuk HMI-nya, HMI Nexion ya. Dan di sini saya hubungkan dengan USB to converter di COM10 ya. Ini di COM10, ini saya perbesar dulu tampilannya supaya terlihat. Nah, ini tampilan HMI Nexion di real hardware-nya. Ini saya jalankan Walkwi-nya, dan ya ini saya tekan dulu play. Saya pilih COM10 sesuai dengan COM yang digunakan oleh USB to converternya. Di sini kita bisa lihat kalau saya naikkan digital switch-nya, ini saya perkecil dulu saja. Sebentar. Oke, ini saya naikkan deep switch-nya menyala untuk OD1. Saya nyalakan OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, dan OD8 ya. Berikutnya saya menyalakan bar graph dari HMI. Saya tekan ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, dan ID8 ya. Di sini LED bar graph-nya juga menyala ya. Ini ada 10 sehingga 2 ini tidak dinyalakan ya. Oke, ini untuk halaman pertama kita bisa menampilkan input output digital ESP32 di Nexion ya. Berikutnya adalah di halaman kedua kita akan menampilkan input output analognya. Ini saya geser dulu potensionya, jadi potensio nanti akan ditampilkan di kotak number, di gauge, dan juga di progress bar ya. Ini saya naikkan pelan-pelan, maksimumnya adalah 4095 ya. Jadi ini maksimum 12 bit untuk analog potensionya ya. Nah, ini 4095 maksimum. Berikutnya untuk yang slider juga sama, ini saya naikkan pelan-pelan. Kita bisa lihat tampilan di HMI Nexion juga naik ke 4095 ya, seperti itu. Oke ya, ini 4095. Berikutnya untuk slidernya ya, ini saya bisa membuat motor servonya berputar lengannya ya, dari 0 sampai 180 derajat ya. Ini saya coba jalankan, ini saya geser ke 78 ya. Ini saya klik OK, maka servo pertama berjalan 78 derajat ya. Ini saya naikkan lagi ke 180, saya klik OK, maka servo pertama 180. Saya juga bisa menggunakan keypad, saya gunakan keypad, saya berikan 100, saya klik OK, maka akan menjadi 100 derajat ya. Saya naikkan ke 180 derajat, ini saya delete dulu. Oke ya, 180 derajat sama ya. Berikutnya kita akan ke halaman ketiga, yaitu untuk grafik. Ini grafiknya seperti ini ya. Kita bisa amati tampilannya, ini saya geser-geser ya. Teman-teman bisa lihat tampilan dari grafiknya. Ini bisa menampilkan gambar grafik
dengan garis biru itu adalah potensio kedua ya, ini potensi kedua, ini adalah garis biru ya, garis biru. Sedangkan yang garis merah itu potensio pertama ya, potensio putar. Ini potensio pertama, garisnya adalah merah ya. Kalau teman-teman menggunakan phase scope lokal, ketika kita berpindah halaman ini akan bersih ya layarnya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan phase scope global, maka kalau kita berpindah halaman, tampilan grafik ini akan tetap ya, tidak akan di reset ke 0 ya. Ini coba saya pindah ke halaman kedua, kemudian saya kembali ke halaman ketiga, grafiknya tidak terset ya, masih tetap dipertahankan. Oke, seperti itu untuk demo hasilnya. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah pembuatannya di blog yang saya tulis. Apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya.